Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dery Asmarita dari kelas 5B PGMI NIM 11810820620. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mandiri 2 mata kuliah Strategi Pembelajaran Seni Budaya dan Prakarya. Kelompok 1 ada konsep dan hakikat strategi pembelajaran. Konsep belajar menurut Retno 1985 bahwa belajar adalah suatu proses di mana suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman. Terdapat 3 akibat belajar, yaitu proses, perubahan, perilaku, dan pengalaman. Konsep pembelajaran menurut Mansur ada 4. Yang pertama yaitu mengidentifikasikan serta menetapkan tingkah laku dari kepribadian anak didik sebagaimana yang diharapkan sesuai tuntutan dan perubahan zaman. Yang kedua, mempertimbangkan dan memilih sistem belajar mengajar yang tepat untuk mencapai sasaran yang akurat. Yang ketiga, memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling efektif sehingga dapat dijadikan pegangan guru dalam menunaikan kegiatan belajar. Dan yang keempat, menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria serta standar keberhasilan. Secara konsep, pendidikan seni budaya kesenian di sekolah umum ada TK, SD, SMA, SMP, dan SMA diorientasikan pada proses yaitu pendidikan melalui seni, education through art. Artinya, pendidikan seni budaya diarahkan untuk bisa mengembangkan segenap potensi anak didik, tidak hanya dalam lingkup seni secara teknis, juga dalam kontribusinya terhadap pelajaran lain. Pengertian pembelajaran strategi seni budaya dan prakarya. Pembelajaran adalah suatu proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran SBK, seni budaya dan keterampilan, adalah suatu mata pelajaran yang ada di tingkat SD atau MI. Mata pelajaran ini adalah salah satu pembelajaran yang bisa menyelamatkan seni dan budaya warisan Indonesia dari perkembangan zaman. Tujuan seni budaya dan prakarya MI. Yang pertama ada memahami konsep dan pentingnya seni budaya dan keterampilan. Yang kedua ada menampilkan sikap apresiasi. Yang ketiga menampilkan melalui seni dan budaya dan keterampilan. Yang keempat menampilkan peran serta dalam budaya dan keterampilan dalam tingkat lokal, regional maupun global. Karakteristiknya itu ada 3, multidimensional, ada multilingual, ada multikultural. Strategi pembelajarannya itu ada strategi konseptual sama strategi operasional. Faktor yang mempengaruhinya itu ada pengajar, karakteristik siswa, tujuan, situasi, fasilitas. Makalah kelompok kedua, pengertian modal pembelajaran, yaitu kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melakukan aktivitas pembelajaran. Ciri-cirinya ada memiliki prosedur yang sistematik, hasil belajar yang ditetapkan secara khusus, penetapan lingkungan serta secara khusus, ukuran keberhasilan, interaksi dengan lingkungan. Macam-macamnya itu ada pembelajaran kooperatif, pembelajaran konseptual, pembelajaran berbasis masalah. Dan terakhir ada TGT, Teams Games Tournament. Fungsi model pembelajaran itu ada 1, yang pertama membantu guru menciptakan perubahan perilaku peserta didik. Yang kedua, membantu guru menentukan cara dan sarana untuk menciptakan lingkungan yang tepat. Yang ketiga, membantu menciptakan interaksi antar guru dan peserta didik. Keempat, membantu guru dalam mengonstruksi kurikulum, silabus atau konten dalam suatu pelajaran. Yang kelima, membantu guru dalam memilih materi pelajaran yang tepat. Yang keenam, membantu guru dalam merancang kegiatan pendidikan atau pembelajaran yang sesuai.
Yang ketujuh, memberikan bahan prosedur untuk mengembangkan materi. Yang ke-8, merangsang pengembangan inovasi pendidikan atau pembelajaran baru. Yang ke-9, membantu mengkomunikasikan informasi tentang teori mengajar. Yang ke-10, membantu membangun hubungan antara belajar dan mengajar secara empiris. Manfaatnya itu bagi guru, manfaat model pembelajaran bagi guru yaitu memudahkan dalam melaksanakan tugas pembelajaran. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai alat mendorong aktivitas siswa. Yang ketiga, memudahkan untuk melakukan analisis terhadap perilaku siswa secara personal ataupun individu, secara personal ataupun kelompok dalam waktu relatif singkat biasanya. Dan juga memudahkan untuk menyusun bahan pertimbangan dasar dalam merencanakan penelitian tindakan kelas PTK. Dalam sini juga ada bagi siswanya. Yang pertama, kesempatan yang luas untuk berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, memudahkan siswa untuk memahami materi pembelajaran. Yang ketiga, mendorong semangat belajar serta ketertarikan mengikuti pembelajaran secara penuh. Dan yang keempat, dapat melihat atau membaca kemampuan pribadi di kelompoknya secara objektif. Nah, yang kelompok 3 ini yaitu judulnya pendekatan pembelajaran. Pengertiannya, pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan yang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum di dalam mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritas tertentu. Jenis pendekatannya itu ada metode pembelajaran berorientasi berpusat pada siswa dan juga berorientasi bersifat pada guru. Newman dan Logan mengemukakan 4 unsur strategi dari setiap usaha, yaitu mengidentifikasikan dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil output dan sasaran target yang harus dicapai dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya. Yang kedua, mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan utama, basic way, yang paling efektif untuk mencapai sasaran. Yang ketiga, mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah step yang akan ditempuh sejak awal sampai dengan sasaran. Yang keempat, mempertimbangkan dan menetapkan tolak ukur, kriteria, dan patokan ukuran untuk mengukur dan menilai taraf keberhasilan usaha. Dari segi pentingnya pendidikan itu dapat dilihat dari 2 bagian. Yang pertama, pendidikan dari segi kepentingan individual. Yang kedua, pendidikan dari segi kepentingan masyarakat. Jenis-jenis pendekatannya itu ada pendekatan individualistik, pendekatan kelompok, pendekatan campuran, dan pendekatan edukatif. Ada 7 macam-macam pendekatan untuk pendidikan, yaitu ada pendekatan pengalaman, pendekatan emosional, pendekatan fungsional, pendekatan pembiasaan, pendekatan rasional, pendekatan keagamaan, dan juga pendekatan kebermaknaan. Kita akan membahas kelompok 4, yaitu metode pembelajaran. Pengertiannya itu adalah cara-cara atau teknik-teknik penyajian bahan pelajaran yang akan digunakan oleh guru pada saat menyajikan bahan pelajaran, baik secara individual atau secara berkelompok. Syarat-syarat yang harus diperhatikan yaitu, pertama, metode yang digunakan harus dapat membangkitkan minat gairah belajar siswa. Yang kedua, harus dapat merangsang keinginan siswa untuk belajar lebih lanjut. Yang ketiga, harus dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk mewujudkan hasil karya. Yang keempat, harus dapat menjamin perkembangan kegiatan kepribadian siswa. Yang kelima, harus dapat mendidik siswa dalam teknik belajar sendiri dan cara memperoleh pengetahuan melalui usaha pribadi. Yang keenam, harus dapat menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai sikap siswa dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya, yang pertama, untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan individualnya. Yang kedua, untuk menemukan
untuk membantu menemukan, menguji, dan menyusun data yang dibutuhkan dalam pengembangan disiplin suatu ilmu. Yang ketiga, untuk memudahkan proses pembelajaran dengan hasil yang baik. Yang keempat, untuk membantu proses belajar mengajar sehingga dapat dilaksanakan dengan baik. Yang kelima, untuk menghantarkan sebuah pembelajaran ke arah yang ideal dengan tepat dan sesuai harapan. Yang keenam, agar proses pembelajaran berjalan dengan suasana menyenangkan dan penuh motivasi. Jika SPDP DMI itu metodenya ada ekspresi bebas, metode diskusi, metode ceramah, metode demonstrasi eksperimen, metode mencontoh, metode global, dan metode kerja kelompok. Baiklah, selanjutnya yaitu kita akan membahas kelompok 5, yaitu tentang teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran adalah siasat atau cara yang dilakukan oleh guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar untuk dapat memperoleh hasil yang optimal. Macam-macam teknik pembelajaran itu ada teknik diskusi, teknik ceramah, teknik kerja kelompok, teknik pemberian tugas, teknik penempuan dan simulasi, teknik inquiry, teknik eksperimen dan demonstrasi, teknik karya wisata, dan juga teknik bimbingan atau tutorial dan teknik problem solving. Tujuan dan fungsi teknik ini yaitu agar pengajaran dapat disampaikan sesuai dengan keadaan lingkungan siswa, keadaan siswa, kemampuan guru dan siswa, dan pembelajaran dapat berlangsung secara bervariasi dalam suasana menyenangkan, serta agar materi atau pelajaran disampaikan oleh guru tepat sasaran sesuai dengan keadaan dan kemampuan siswa. Nah, jika fungsinya ini, teknik pembelajaran agar guru mampu mengimplementasikan metode secara spesifik agar guru dapat melaksanakan pembelajaran di kelas lebih bervariasi metode yang sama namun teknik yang berbeda. Materi yang disampaikan sesuai dengan situasi kelas, lingkungan sekolah, kondisi siswa, dan kondisi lainnya sehingga siswa mampu menerima pembelajaran dengan baik. Selanjutnya kita akan membahas kelompok 6 yaitu hubungan antara model, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Akan kita bahas dulu apa itu model, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Model itu bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Yang kedua, strategi, maksudnya pengertian strategi, suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Yang ketiga, metode, cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan pengertian teknik, cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu model suatu metode secara spesifik. Model pembelajaran ini merupakan sebuah strategi dan metode pada aktivitas pembelajaran yang di dalamnya terdapat 4 komponen, yaitu sintaks, sistem sosial, prinsip reaksi, sistem pendukung. Ciri-ciri strategi menurut Stoner dan Sirait yaitu ada wawasan waktu, dampak, pemutusan upaya, pola keputusan, dan peresap. Komponen strategi pembelajaran itu yang paling utama guru dan peserta didik. Dan ketiga ada dapat tujuan, bahan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, metode, alat, sumber pembelajaran, evaluasi, situasi dan lingkungan, peserta didik sebagai raw input. Ciri-ciri metode pembelajaran yang baik itu adanya keterlibatan siswa dalam menyusun perencanaan. Dan yang kedua, adanya keterlibatan intelektual kreatif. Maksudnya adanya keterlibatan intelektual emosional siswa. Yang ketiga, adanya keikutsertaan siswa secara kreatif. Yang keempat, guru sebagai fasilitator dan koordinator. Yang selanjutnya, tujuan penggunaan metode. Tujuan metode pengajaran itu
untuk merencanakan dan melaksanakan cara-cara efektif untuk mencapai tujuan. Dasar metode yang tepat adalah relevansinya. Dengan tujuan atau sasaran yang dirumuskan, yang dimana indikator adalah kualitas hasil pembelajaran dalam proses pembelajarannya. Selanjutnya ada hubungan model, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Nah, mereka kan ada hubungan itu, yaitu sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah apa yang disebut dengan mode pembelajaran. Jadi, mode pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir, yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, merupakan bungkus atau bingkai penerapan pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran.